puji nama Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita berikan pada pagi hari ini. Kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pagi hari ini. Bahkan kami juga sudah mengalami yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi setiap umat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik.
apa yang boleh kami alami dalam setiap hari, waktu dan kesempatan. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan, dan tidak ada sedikit pun yang membuat kami mencuri kemuliaan-Mu dengan mengatakan adanya kemampuan dari diri kami semata-mata dan bukan karena orang lain ataupun juga Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya sebagaimana firman-Mu yang berkata, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, bahkan menyatakan keselamatan dalam diri dan pribadi kami, yang mengubah hati dan pikiran kami. Itu pun yang terjadi pada setiap kehidupan kami, pada jemaat dan pelayan Tuhan yang boleh ada di gereja di tempat ini, melalui perenungan dalam firman Tuhan pada pagi ini. Berkati kami Tuhan, biar kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba, dan sehingga kami boleh menerima itu kebenaran firman-Mu dalam perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, urapi kami semua yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Sama-sama diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Baik, pada kesempatan minggu ini saya bersyukur pagi ini saya boleh ada di tempat ini dengan segala keadaannya dalam pelayanan tempat ini, dan saya berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan karena apapun yang kami alami dalam lembah yang curam dan dan gunung yang tinggi, tapi kami percaya, kita percaya, semua percaya, di situ pun Roh Tuhan juga ada. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua sehat kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Wah, Pak Giri langsung katakan sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kita semua boleh sehat jasmani dan juga sehat rohani. Bapak Ibu, pagi ini saya mau sekedar menginformasikan terlebih dahulu bahwa kita punya pelayanan dalam gereja tempat ini tentunya harus selalu terinformasi atau terberitakan, terkabarkan kepada jemaat semua, supaya semua kita memiliki koneksitas ya, atau hubungan ya, korelasi di antara pelayan dan pelayanan, dan bahkan dengan jemaat Tuhan juga. Beberapa tahun yang lalu kita sudah membicarakan tentang yang namanya konsep pelayanan kedukaan ya. Bahkan di sana, maaf bukan saya bermaksud apa-apa, kita sudah menyampaikan bagaimana program pelayanan kedukaan ini boleh terjadi ya di dalam pelayanan kita. Kita bekerja sama Bapak Ibu ya dengan beberapa pelayanan kedukaan yang kita harapkan jemaat juga bisa ikut serta di dalamnya. Kalau tidak salah ya, informasi yang kami bagikan itu bahwa sesungguhnya pelayanan kedukaan di GBI dan juga waktu itu sudah sampai kita alami ya melalui pelayanan kedukaan di keluarga Manurung ya, yaitu bapaknya Heston ya, itu mengalami yang namanya pelayanan kedukaan yang kerjasama dengan kita di tahun kalau nggak salah 2020 ya, pas masa-masa COVID atau 2021 ya. Jadi pelayanan kedukaan ini saya berharap semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa ikut serta. Saya bukan berdoa untuk semuanya akan mati, bukan, tidak ada bermaksud begitu. Tapi salah satu kegiatan pelayanan kita Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu tahu, kita bukan hanya kebaktian minggu,
Kita juga ada kebaktian juga yang namanya kedukaan. Dan pelayanan kedukaan kita itu kita mau kerjasamakan, dan saya berharap Bapak Ibu ikut mendaftarnya untuk masa yang akan datang di kehidupan kedukaan. Jangan sampai nanti kalau sudah ada kedukaan Bapak Ibu kebingungan. Ya, siapapun kita nanti kebingungan, nggak punya lagi, harus bagaimana nih, harus bagaimana nih. Dan nanti kami akan merapat Bapak Ibu untuk tempat ini pun juga terkonfirmasi bagaimana caranya supaya ini bisa dilaksanakan dalam pelayanan kedukaan. Karena beberapa waktu kemarin ya tahu sendiri Bapak Ibu ya, bahkan sampai keluarga yang ikut serta pun akhirnya juga ya mengalami kedukaan, dan pelayanan itu menjadi apa? Ada dilema di situ, ya, ada problema di situ. Ya, harus begini, Pak Gembala begini, kok nggak begini gereja dan sebagainya. Padahal gereja sudah mengantisipasi kejadian-kejadian apapun juga dalam masalah pelayanan kedukaan. Ya, sudah mengantisipasi. Ya, jadi sudah dikabarkan kepada kita semua supaya jemaat harus tahu bahwa ini loh, gereja punya loh pelayanan kedukaan, dan per bulan ada biayanya loh, gitu. Dan itu murah loh Bapak Ibu, nggak sampai ratusan ribu saya rasa. Yang terakhir itu bapaknya Pak Yasman itu dia cuma bayar kalau nggak salah setahun, dia bayar cuma kalau nggak salah sekitar 100 berapa ribu, 118 ribu atau 100 berapa ribu ya, saya nggak nyaman. Itu untuk setahun. Ya, bayar setahun tapi tiba-tiba kemudian 2 hari atau 1 minggu kemudian mati. Tiba-tiba mati. Dan itu saya harus datang ke pelayanan tempat kedukaan itu, dan itu saya dibantu sama mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, memang ada aturannya sekarang. Mendaftar 3 tahun pendaftar pertama 3 bulan kalau nggak salah satu pelayanan kedukaan yang ada. Lalu pelayanan kedukaan yang satunya lagi mendaftar kemudian adalah dengan pembiayaan ya setahun baru boleh digunakan. Ya. Dan ini menjadi kegiatan yang memberkati kita. Dan saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kan karyawan dan pekerja. Siapa di sini yang punya BPJS Ketenagakerjaan? Boleh angkat tangan. BPJS Ketenagakerjaan, boleh angkat tangan yang punya. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cuma 5 orang. Sebelah sini nggak ada. Pak Sinan nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Pak Iwan, Mama Gilbert, Pak Reswan, ada? Lo kok nggak angkat tangan? Ada? Pak Sumarkali? Nggak ada. Bu Ardi? Ada. Siapa lagi sebelah sini yang punya? Bu Ardi ada? Enggak ada. Siapa lagi? Evelyn punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini perlu. Dan kemarin Bapak Ibu, ini salah satu solusinya tentang pelayanan kedukaan. Ya, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu tahu nggak BPJS ini mengcover pelayanan kedukaan? Tapi reimburse ya sistemnya. Reimburse. Ya. Dengan harga cuma 16.800, ya. Bapak Ibu bisa dapat ya resiko kecelakaan di rumah sakit pemerintah kelas 2 16.800, dan di rumah sakit swasta kelas 3 BPJS Ketenagakerjaan. Dan tahu nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya, biaya yang di cover sejumlah 42 juta 800 kalau tidak salah. Kemarin kami rapat di PGPI. Kami rapat Bapak Ibu di PGPI. Kemarin kami datang juga pendeta-pendeta di sana. Dan coba bayangkan Bapak Ibu, itu luar biasa. Saran saya, gereja ini yang mau mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, siapapun jemaat yang mau mendaftar BPJS Ketenagakerjaan bisa hubungin saya. Dengan biaya bayar sendiri 16.800. Kalau Bapak Ibu ada kecelakaan, di cover kelas 2 dan kelas 3. Kelas 3 rumah sakit swasta, kelas 2 rumah sakit pemerintah. Ya.
Lalu mendapat biaya pertanggungan kalau kita meninggal 42 juta. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ini program PGPI, wah memang luar biasa. Dan dengan Pemda, pendeta di cover seumur hidup. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang baik. Pendeta di cover seumur hidup. Saya sudah di cover. Yang bayar tuh Pemda. Amin. Luar biasa pendeta. Ya, Tuhan itu luar biasa menurut saya. Pendetanya sangat ya. Tapi pendeta dibekali seperti itu. Dan saya tidak mau diberkati hanya sendiri. Akhirnya Bapak Ibu, hanya 16.800 kalau terjadi kedukaan. 42 juta 800 itu menjadi penanggungan, menjadi biaya ke pertanggungan yang dikasih kepada keluarga. Daftar, yang mau daftar hubungin saya. Outline service. Bukan marketing saya. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mau kembali kepada ini ada botol minum siapa ini? Enggak ada ya? Oke. Kita akan masuk kepada sebuah perenungan firman Allah. Mari kita buka Alkitabnya Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke. Semua bawa Alkitab. Bapak Ibu, saya terusik belakangan hari ini dari apa yang saya doakan dan saya dengarkan dari beberapa nasihat firman Tuhan. Kalau kita berkata firman-Mu pelita bagi kakiku, kemarin kita di minggu yang ke-3 kita belajar ya, Mazmur 119 dan 105. Tapi kita juga belajar 2 Timotius 3. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Allah, yang baik untuk menegur, menasihati dan memperbaiki kelakuan. Tapi kita tidak mau bawa Alkitab, kita tidak mau bawa firman Tuhan. Ya, jadi mungkin di waktu ke depan, tolong, kalau nggak salah kita sudah bagikan Alkitab ya satu-satu ya per keluarga ya. Mari bawa Alkitabnya. Sekarang saya mau bertobat Bapak Ibu, mengatakan nggak perlu handphone, nggak perlu bawa Alkitabnya di handphone. Berdosa rasanya saya Bapak Ibu. Terkesan ini yang dituliskan Allah, ini yang dituliskan manusia. Ya, ini digital, yang dituliskan manusia, ini yang dituliskan manusia sih, tapi apa yang tertulis dalam tulisan ini ya dibuat melalui berbagai macam situasi dan kondisi dan zaman. Tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah membawa Alkitab kita. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi minggu depan setiap saudara dan saya ya akan dilayani nanti kalau nggak berubah ya Pak Ferdinand yang akan khotbah ya. Tapi nanti kita lihat situasinya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Matius 22 ayat yang ke-14. Ya, jadi yang mau untuk berpikir tentang BPJS tenaga kerjaan nanti segera ya pikirkan dengan cepat ya, karena memang ini didaftarkan cepat. Kami ditawarkan oleh PGPI supaya ayo bapak-bapak pendeta jemaatnya dianjurin supaya masuk BPJS tenaga kerjaan gitu. Cuma 16.800 ya, supaya bisa terkoneksi dengan BPJS tenaga kerjaan ya. Mari kita buka dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 14. Silakan yang membaca Alkitab. Judulnya dibaca ya, Nak. Sesungguhnya hidangan
Baik, terima kasih. Berbahagialah berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam ayat ini kita sedang mencoba untuk berpikir bagaimana sih sebetulnya korelasi ya hubungan antara perjamuan dengan kehidupan daripada orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Sebagai anak-anak Tuhan yang katanya hari ini kita semua sudah bertobat dan lahir baru. Betul? Betul? Siapa yang sudah bertobat dan lahir baru? Ada yang belum? Biar kita baptis ulang. Ada yang belum bertobat dan lahir baru? Jadi dalam korelasinya, dalam hubungannya antara ya kehidupan orang yang dipanggil dan dipilih ya melalui kehidupan sakramen perjamuan itu ada korelasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir kok Pak Pendeta mengarahkan kepada sebuah bentuk liturgis gereja dalam sakramentum pelayanan gereja. Saya nggak bermaksud ke sana. Tapi biar kita tahu korelasinya Bapak Ibu, hubungannya. Makanya ketika orang-orang Kristen di gereja manapun ya, dia selalu menghubungkan yang namanya perjamuan Tuhan dan juga yang namanya baptisan itu selalu dihubungkan dengan orang yang sudah lahir tapi ada maaf ya harus baru lawan dia baru boleh terbalik. Baptisnya kecil kan? Sudah. Saya nggak bilang itu salah, tidak. Tetapi buat saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, teologi yang Alkitabiah adalah bahwa membuat kehidupan seorang itu bertobat harus merubah kesadaran paradigmanya terlebih dahulu. Harus merubah cara berpikirnya terlebih dahulu. Makanya dia layak menerima sakramentum gereja. Saya ulangin biar enak kita ya. Pak, gimana Pak? Kalau kekristenan tradisional, kekristenan agamawi gimana? Saya ikut. Karena saya pikir begini, dulu waktu saya belum lahir baru, belum bertobat, saya beranggapan kalau saya nanti ikut marulau nama dia, ikut saya berjalan Tuhan, karena saya nanti akan menanggung dosa saya sendiri. Paradigma yang seperti itu dimunculkan dalam statement kekristenan. Itu salah. Paradigma yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Alkitab. Coba cari dalam Alkitab kalau ada Bapak Ibu. Sanggah saya kalau ada itu dalam Alkitab. Karena kebenaran itu berkata barang siapa yang percaya dan dibaptis. Mana lebih dulu? Percaya dulu baru dibaptis atau dibaptis dulu baru percaya? Hah? Percaya dulu baru dibaptis. Jangan diputar balik ya Bapak Ibu ya. Saya dibaptis, saya menjadi orang percaya. How come? Bagaimana mungkin? Pantesan cara berpikir orang itu tidak berubah-ubah. Karena kenapa? Karena dia berpikir begini. Yang seperti yang saya katakan tadi, supaya saya menanggung dosa saya sendiri. Pertobatannya ada? Gak ada. Lahir barunya ada? Gak ada. Ikutin papa mama jadi Kristen, ya ikut aja lah sudah. Papa mama Kristen jadi Kristen aja deh. Tapi sesungguhnya saya harus katakan Bapak Ibu, wah, orang yang dipanggil ya dan dipilih itu adalah gambaran sebuah struktural atau gambaran sebuah kehidupan dalam keberlangsungan iman seseorang. Saya pakai seseorang
dalam memberikan pernyataan dirinya sebagai orang percaya. Jadi dibuat dalam semuanya cara berpikirnya. Dia percaya dulu baru di. Sampai sini ngerti semua, paham? Amin. Amin. Ya. Jangan berpikir nanti saya bisa selamat karena saya sudah dibaptis. Itu yang di kemarin di tahanan, Bapak Ibu udah pakai evangelis, Bapak Ibu. Udah pakai evangelis itu yang di tahanan. Begitu keluar dia naik mobil Rubicon, ternyata apa? Perang, baku hantam, baku bunuh. Saya harus katakan ini dengan jelas. Makanya harus menjadi orang yang percaya. Bagaimana hidup bisa menjadi orang yang percaya? Itu harus ditentukan dalam pertobatan. Kekristenan karismatik yang Pentakosta dan Injil, Bapak Ibu, sangat menekankan sekali yang namanya pertobatan. Sangat menekankan sekali yang namanya pertobatan. Lahir baru itu menjadi utama. Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang yang perlu bertobat setiap hari, tetapi yang namanya pertobatan yang memberikan dampak kelahiran baru, itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tidak ada lagi kelahiran baru yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, hubungannya antara orang yang dipilih dengan sakramentum perjamuan tadi itu sangat jelas. Kalau orang sudah dipilih, dia harus memiliki iman, percaya kepada Yesus. Baru dia disakramentumkan melalui perjamuan Tuhan dan baptisan. Memang dalam ayat ini kita tidak sedang membahas baptisan, tetapi secara ajaran ayat ini sedang mengajak kita untuk berpikir tentang kehidupan kerohanian seseorang dalam liturgi gereja. Dalam liturgi gereja. Arti sebuah sakramentum dalam perjamuan Tuhan itu, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah aspek penting dalam kehidupan kekristenan seseorang. Makanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu angkatlah roti dan anggur, makan dan minumlah, bahwa roti ini adalah tubuhku, anggur ini adalah darahku, dan seterusnya dan sebagainya. Kita sedang melihat bahwa ini adalah sesuatu aspek yang penting dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Sesuatu kehidupan yang memang mencerminkan kelahiran baru sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Saya mempercayai keselamatan itu adalah usaha Allah. Keselamatan itu adalah inisiatif Allah dan bahkan itu adalah pekerjaan Allah. Tetapi bagaimana kehidupan orang-orang yang diselamatkan? Setelah dia membuktikan dirinya, dia harus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan itu membuktikan dia sebagai orang yang dipilih dalam keimanannya. Saya tidak mau memperdebatkan tentang bagaimana teologi A atau pandangan-pandangan Alkitab dari A, B, dan C, Bapak. Tapi yang jelas saya harus katakan, Bapak Ibu, kekristenan yang Pentakosta, karismatik, dan Injil adalah kekristenan yang bukan hanya mengatakan bahwa teologinya, keselamatan itu adalah usaha Allah atau inisiatif Allah dan karya Allah, bukan hanya semata-mata seperti itu, tetapi keselamatan itu harus bisa dibuktikan dengan dia sebagai orang yang dipilih oleh Allah melalui pertobatan, melalui kelahiran baru. Ini bukti, Bapak Ibu. Karena seringkali kekristenan itu banyak yang nggak ngerti. Ya udah, datang ke gereja, maaf ya, hari Minggu sebagai usaha datang ke gereja sebagai orang Kristen, ya kan, bahwa Alkitab lagi terkadang begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat
tetangga sebelah kita atau saudara sepupu kita kalau bawa Alkitab, bagaimana Bapak Ibu? Disuruh. Betul? Di sini loh. Tapi kita terkadang bagaimana? Bukan saya mengkultuskan tulisan Alkitab ini, tidak. Tapi bagaimana kita menghormati Tuhan lewat apa yang kita baca, itu tergambar loh dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana saudara datang kepada Tuhan ke gereja, itu memberikan gambaran loh tentang siapa saudara sebagai orang Kristen. Bagaimana saudara melayani Tuhan di gereja ini, itu tergambar loh tentang saudara yang adalah orang pilihan Allah melalui pelayanan di gereja. Jadi jangan putuskan hanya sepihak. Jangan putuskan hanya sepihak. Jangan hanya memperlihatkan, oh ya saya sudah orang Kristen, oh ya saya sudah melayani Tuhan. Ada hubungannya, terkait itu. Nih orang Kristen, orang percaya nih, lahir baru di sini, lahir baru. Lalu kau bisa melayani Tuhan di sini. Tetap ada korelasinya, tetap ada benang merah yang terhubung sampai engkau mati yang ada pada posisinya di sini. Itu benang merah yang gak bisa diputuskan, Bapak Ibu. Dan kita gak bisa dibeda-bedakan. Kalau kita menjadi seorang misalkan bapak dalam rumah tangga, ya sudah kita menjadi orang bapak rumah tangga seperti apa yang ada hari. Ya gak bisa. Bapak rumah tangga yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Ketika kau menjadi anak, ketika menjadi anak adalah anak yang dipilih oleh Allah itu sendiri dalam kehidupan keluargamu. Ketika kau menjadi karyawan adalah karyawan yang menjadi orang-orang pilihan Allah yang ada di pekerjaanmu. Dan ketika kau ada di gereja pelayanan, kau menjadi pelayan Tuhan seperti Allah yang memilih untuk engkau melayani Tuhan. Amin. Amin. Ini suaranya kecil, atau saya nggak terlalu deketin kali ya? Oh ya, saya nggak terlalu deketin. Saya takutnya nanti terlalu kenceng, jadi saya jauhin sedikit. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong kalau amin buat Tuhan Yesus. Saya belajar Bapak Ibu untuk melihat itu. Jadi jangan diputuskan ya Bapak Ibu. Makanya semua ajaran Alkitab gak bisa engkau membeda-bedakannya. Makanya Alkitab tuh bilang bagus tuh, Galatia 5, ketika engkau hidup dalam keselamatan Allah, kau menjadi orang-orang pilihan Allah, kau beriman harus hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Kau berjalan ketika kau ada di rumah tangga, kau berjalan ketika kau ada di pekerjaan, kau berjalan ketika kau ada di hubungan sosial maupun juga, kau berjalan ketika kau ada di pelayanan, engkau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Jangan terpisah dan jangan dipisahkan. Beda nih tempatnya. Saya lagi ada di sini, lagi ada di pekerjaan nih. Beda. Jadi kalau mau curi duit, korupsi, ngambil uang, tipu-tipu, bebas. Karena saya bukan di pekerjaan saya. Karena saya ada di pekerjaan saya. Tapi ketika saya juga misalkan ada di luar, saya mau melakukan dosa apapun, mau menyakiti orang, mau selingkuh, mau berzina, bebas. Nggak bisa dipisahkan begitu. Makanya saya mulai dengan pertobatan itu adalah paradigma. Tahu nggak artinya kata pertobatan itu? Metanoia. Tahu artinya metanoia? Cari apa yang ada di Google. Coba Reva cari apa yang di Google katakan. Metanoia itu apa? Apa artinya metanoia? Yang keras ini, yang keras. Metanoia adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, hati, akal budi dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Cara hidupmu yang lebih baik ketika engkau membaca firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Metanoia dulu. Ketika engkau bisa metanoia, maka engkau bisa bernyanyi ya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku. Bisa metanoia dulu. Yang merubah cara hidupmu adalah firman Allah. Yang merubah cara hidup saya dan saudara semua adalah firman Allah. Maka kita bisa bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu metanoia. Jadi makanya Bapak Ibu nggak bisa dipisahkan antara hidup kekristenan saudara dan saya dengan bentuk sakramentum. Saya haus, boleh nggak saya minum ini? Teriak dia, putar otak saya ini, wah. Saya ini umur 49 tahun, Bapak Ibu. Enggak deh, 35 tahun. Beda tipis saya sama Victor sama Joel. Ibunya. Jadi nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, saudara nggak bisa bilang, oh ya saya sudah nih, seperti yang kemarin-kemarin ya. Kalau mungkin kita berpikir supaya saya ini masuk ke perjamuan Tuhan itu, supaya saya melakukan apa namanya? Kalau bahasa Indonesia apa sih? Marula Nabadia, dia perjamuan Tuhan ya, Pak ya? Marula Nabadia itu perjamuan Tuhan kan? Betul ya? Betul ya? Pak Resman, betul? Marula Nabadia. Ya betul pasti naga ya? Takut ya, soalnya kita takut tidur, kita kan seperti naga. Tenang Pak, saya nggak bermaksud menyindir. Saya mencoba merubah paradigma orang di sini, Bapak Ibu. Orang Kristen di sini yang datang ke Tuhan terkadang ini mau mau ikut Marula nama dia, mau ikut katekisasi, terkadang untuk apa? Supaya tanggung dosanya sendiri, ya gila loh. Dosa kita sudah ditanggung secara teologis dalam ajaran Alkitab di dalam Kristus. Tetapi ketika kita sudah ditanggung bukan berarti kebebasan yang kita sudah terima dari semua ya, penanggungan dosa Kristus akhirnya membuat kita bebas mengulangi kembali dosa-dosa kita. Itu sesat namanya. Itu sesat namanya. Jadi sesuatu yang penting Bapak Ibu, ayo tunjukkan untuk yang penting dalam kehidupanmu. Ketika engkau bersakramentum, ambillah roti dan anggur di tangan kanan, makan dan minumlah sebagai bukti kasih Allah. Ya, tidak ada kuasa kesembuhan di situ. Yang ada kita mengingat kembali bagaimana 2000 tahun yang lalu. Kita mengajar untuk mengingat kembali bagaimana 2000 tahun yang lalu engkau dan saya, kalau memang sudah percaya kepada Dia, kita diselamatkan dan bertobat, lahir baru untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Saya nggak mau masuk area teologi, Calvinis lah, Lutheran lah, saya nggak mau. Saya mengatakan diri saya adalah Bapak Ibu dan gereja pelayanan ini, tolong dengar baik-baik, kita dalam karakter kepribadian gereja yang alkitabiah. Orang mau bilang apapun, lo bukan Lutheran, terserah orang mau ngomong apa. Yang jelas kita gereja yang alkitabiah. Sesuatu yang kita ajarkan secara alkitabiah. Apa yang tidak benar Alkitab jangan didengar. Kayak keselamatan kemarin apa itu kekristenan progresif jangan didengar. Ya, kekristenan progresif itu jangan didengar. Sesat itu Bapak Ibu. Ya. Katanya bisa orang nggak percaya Yesus lalu dia masuk surga, kan gila itu. Sakit jiwa itu. Tapi terkenal lagi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ngomong memang agak tegas ya Bapak Ibu, minta maaf ya kalau saya ngomong, saya nggak perlu karena firman Allah yang diajarkan dalam perkataan yang memang mengajarkan kebenaran, dan kita harus menghidupi kebenaran itu, tidak ada alih-alih. Tidak kebenaran yang satu dihidupkan lalu kebenaran yang lain tidak dihidupkan, ya salah juga. Semua kebenaran Alkitab adalah firman Allah. Ya, 2 Timotius 3, segala tulisan yang dilakukan Allah adalah
sangat bermanfaat bagi kita. Untuk apa? Menegur, menasihati, dan memperbaiki kelakuan. Jadi berhubungan dengan keselamatan. Ya. Kalau dalam Katolik disebut Ekaristi, Bapak Ibu. Makanya mereka hanya pakai makan roti saja. Mereka tidak minum anggur. Mereka tidak minum anggur yang gereja Katolik. Ya. Tapi apa namanya? Pastornya atau apa sih namanya? Kalau petugas mereka? Romonya minum. Romo ya, Pak Iwan ya? Romo ya? Romo pastor ya, yang minum anggur ya. Jadi soteriologi dan ekaristi adalah dua konsep yang penting Bapak Ibu dalam kehidupan kekristenan. Makanya jangan suka menyepelekan. Ketika saya menjadi orang-orang yang dipilih, kita bilang begini Bapak Ibu, memang saya nggak tahu kenapa ya penulis Matius ini, ya Matius menuliskan ini dengan tegas. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Wih, saklek loh Bapak Ibu. Itu saklek loh, bukan jujur yang ngomong, itu firman Allah loh. Ngomong banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Makanya yang sedikit itu, dia harus tahu bahwa ternyata kehidupan keimanannya diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Dan menyebabkan dia menjadi orang-orang pilihan Allah. Memang kalau kitab juga saya nggak tahu di mana saya lupa ya, saya pernah di Taurat ya Bapak Ibu ya. Kita sedang ditampi nih Bapak Ibu. Sedang ditampi nih kita nih. Sedang ditampi, terus terang aja kita sedang ditampi nih Bapak Ibu. Apapun katanya, bagaimanapun keadaannya, kita sedang ditampi. Jujur saya harus katakan, kita sedang ditampi. Yang akhirnya nanti kelihatan apakah kita sekarang dibedakan sekarang? Enggak, kita bilang jangan pisahkan antara gandum dan ilalang. Enggak dipisahkan Bapak Ibu sekarang waktu ada di kehidupan dunia ini. Kita nggak tahu. Saudara juga nggak tahu saya gandum apa ilalang. Saya juga nggak tahu saudara gandum apa ilalang. Kita kan yang tahu Bapak Ibu. Kita gandum atau ilalang. Kita sedang tapi apa namanya? At the end, akhirnya nanti, pada akhirnya nanti, Tuhan akan memisahkan. Tuhan akan memisahkan itu. Masa di mana kita menanti kedatangan Kristus yang dua kali. Waktu kita masuk ke dalam tempat penantian itu, kita ada pada posisi yang mana? Secara eskatologis, saya tidak mau membicarakan eskatologis sekarang dengan saya. Saya orang soteriologi, ya. Sama orang teologi PL dan PB ya Bapak Ibu, karena sekarang pelajaran apa namanya teolog sekarang sudah dipisah-pisahkan, bukan secara general dia tidak tahu, tapi memang sudah dibedakan. Ada orang eskatologis gitu Bapak Ibu, secara eskatologis ya, eskatologis apa sih? Akhir zaman nanti menjelang kedatangan Kristus, orang mati kemana Bapak Ibu? Kemana? Siapa yang bilang orang mati sekarang sudah ada yang di surga? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan sekarang orang mati, yang mati sekarang di dalam Tuhan sudah ada di surga, dan yang mati tidak di dalam Tuhan di neraka? Angkat tangan. Gak berani angkat tangan kan? Karena memang tidak ada. Semua masih dalam proses penantian. Dan posisi penantian itu setelah dia mati di alam baka itu ada tempat dua Bapak Ibu, yang namanya apa? Firdaus dan Hades. Jadi penantian itu, ya, penantian sudah memposisikan kita Bapak Ibu untuk menjadi siapa kita sesungguhnya. Apakah ketika kita ada di Firdaus kita menjadi gandum, atau kita ada di Hades kita menjadi ilalang? Nobody knows. Kita pada posisi itu. Mana yang kita kerjakan coba? Makanya Bapak Ibu, saya pernah khotbah kemarin, hiduplah seperti engkau akan mati kemudian. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya sama kemarin, saya saksikan kemarin. Aduh Tuhan, bapak mertua saya punya adik. Tadinya mau saya undang gara-gara
Bu Esa bilang bikin nyanyi itu apa? Datanglah padaku. Bukan yang itu yang nyanyi Bu Esa itu. Datanglah padaku. Itu Bapak Ibu, si Kulepo, ya. Itu biarnya. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya ingat dia itu Bapak Ibu. Waktu kita menyanyikan itu saya ingat dia. Kemarin waktu dia meninggal Bapak Ibu, saya kaget-kagetnya. Seperti saya kaget mendengar bapak mertua saya meninggal di 2018 tahun yang lalu. Di 2018 di tahun yang lalu. Saya kaget. Itu adik ipar saya, waktu bapak mertua saya itu, padahal baru dorong masukin ke kamar Bapak Ibu karena diperiksa dan dia masih di mobil, menunggu di mobil. Mana ini Hela saya si Adrian yang antar dia kan? Malah diantar anak sekolah baru nanti datang ke sini. Padahal di mobil masih bisa ngomong. Lalu sampai akhirnya Helanya itu si Agian itu masuk ke belakang karena dia nggak mau keluar. Lihat belakang apa itu? Sama masih bercanda itu. Lalu masuk ruang masih ngomong sama mama mertua saya itu. Mama mertua saya bilang udah makanlah dulu kamu. Makanlah dulu kamu. Begitu dia bilang makanlah dulu, kamu inang si mertua saya inang. Batak banget sih jujur. Mama mertua saya itu sampai lagi makan, ditelepon langsung sama adik saya yang marga saya ini, yang pariban saya ini. Inang, amang, coba. 2 hari atau 3 hari sebelumnya kami masih ngobrol. Jadi sekarang kalau saya berdoa Bapak Ibu, kemarin malam saya berdoa di sini. Semalam sampai saya berdoa. Saya hanya berpikir Tuhan, berikan hidupku menjadi yang terbaik sampai saya mati. Karena saya tidak tahu ketika saya mati, saya pada posisi mana? Gandum atau ilalang? Saya ada di Firdaus atau saya ada di Hades? Saya harus bicara ini padanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya harus ngomongin ini. Makanya tolong Bapak Ibu, tolong. Waktu engkau melihat bagaimana gereja dan keimananmu dalam pelayanan atau gereja dan keimananmu dalam ibadah, hormati itu, hargai itu. Hormati itu, hargai itu. Jangan hanya WA. Aduh. Hormati, hargai itu Tuhan ada dalam hidupmu. Karena keimanan kita sebagai orang-orang yang dipilih, kata Alkitab, bukan kata jujur, kata Alkitab. Dan itu pun juga realistis kalau memang itu sesuai dengan iman kita. Keselamatan itu sangat berhubungan penting dengan Ekaristi. Keselamatan itu sangat berhubungan penting dengan sakramentum kekristenan dalam hidupmu. Dengan ibadahmu dan ibadahmu. Dengan pelayananmu dan pelayanan. Saya nggak menjadi masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di antara teman-teman juga di sini, anak-anak muda juga di sini. Saya nggak mau melayani. Terserah, nggak apa-apa, itu urusan pribadi. Tapi tolong ingat, itu berhubungan semua. Dan kalau kau tidak melayani, jangan mengutak-utik atau mengusap-usik yang lain. Jangan mempengaruhi yang lain. Jangan. Seperti apa sebetulnya hidup kita? Itu akan terlihat seperti apa sesungguhnya kita sebetulnya di dalam kekristenan iman kita percaya. Di
di dalam iman dan kekristenan kita yang kita anggap kita adalah orang percaya. Jadi kekristenan kita bisa betul-betul menjadi garam dan terang. Dalam liturgi gereja sekalipun, dalam ibadah gereja sekalipun, dalam pelayanan gereja sekalipun, itu dapat menjadi garam dan terang. Ingat ya Bapak Ibu, saya bukan menjadi pendeta hanya ada di tempat ini. Saya harus menjadi pendeta di hidup saya sendiri dan keluarga saya. Jadi kalau baca ayat Alkitab, saya ajarkan keluarga saya, dan masih sampai hari ini saya ajarkan mereka firman. Dan anak saya sekalipun itu cuma seminggu sekali datang ketemu kami, saya kirimin itu ayat-ayat Alkitab. Jangan salah, saya masih kirimin ayat Alkitab itu sama anak saya supaya dibaca. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu dan saudara sekalian? Bagaimana dengan suamimu dan istrimu? Bagaimana dengan anak-anak? Kalau kita memang menjadi orang percaya, ya sudah. Ketika kita memang tidak berada di gereja, jadilah orang percaya yang ada di gereja. Karena bukti keimanan kita itu menjadi sebuah hubungan benang merah yang selalu mengukir kehidupan saudara dan saya untuk sekarang dan sampai selamanya. Untuk sekarang dan sampai selamanya. Ingat ya, bukan sekarang doang, bukan kemarin waktu kau lahir baru. Banyak orang kalau cerita kemarin lahir baru, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru. Itu kemarin, nangis-nangis kau sampai tiup pegang-pegang, nangis-nangis sampai bahasa-bahasa. Tapi saya tidak membatasi. Gereja ini tetap mengakui bahasa roh. Amin. Amin. Gereja ini tetap mengakui bahasa roh. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Gereja ini tetap mengakui bahasa roh. Orang nangis sekalipun dapat bahasa roh, kita terima kok. Kita akui dulu. Karena bahasa roh itu bukan hanya sekedar voice, suara, tapi bahasa roh itu menjadi bahasa hati yang dia tuangkan melalui tangisannya. Amin. Yang dia ungkapkan melalui tangisan ketika dia dijamah Tuhan, ketika dia diurapi Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, kita mau terus belajar dari firman Tuhan. Amin. Yang mau belajar angkat tangan berkenan firman Tuhan. Iya. Ya. Bapak Ibu, saya berterima kasih sama Alkitab. Saya berterima kasih sama firman Tuhan. Yang semakin mendalami Alkitab, saya selalu makin mengerti ternyata firman Allah itu begini maunya. Alkitab itu maunya begini. Dan saya belajar untuk menundukkan diri saya di hadapan Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi baca dan renungkanlah dan pelajarilah Alkitab secara baik dan benar. Jangan hanya buku komik yang dibaca, jangan hanya buku-buku ya apa tuh buku-buku apa yang sekarang muncul ya, buku-buku filsafat atau dengar-dengar TikTok dan sebagainya ya. Jadi bacalah Alkitab siang dan malam, renungkanlah kata firman. Mari kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan pada saat ini pagi ini.
Tes 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 tes. Tes 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 tes. Ada nggak teksnya? Lagu untuk latihan nanti ya. Nah kali ini nggak ada latihan mungkin kali ya Bapak Ibu karena ini ada latihan ini ya. Latihan Natal ya. Latihan lagu ini mungkin kita cari waktu, tolong dicari waktu untuk latihan lagu Datanglah Padaku. Ada teksnya, Aldi. Datanglah padaku. Tes kopi. Tes kopi. Tes kopi. Hah? Tes kopi kacang hijau. Bubur. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Ingat ya, soteriologi berubah apa? Metanoia berubah cara berpikir ya. Kau akan terlihat loh, saya akan terlihat loh. Cara berpikirmu dalam kehidupanmu dan saya. Halo. Kita akan terlihat loh. Ya. Cara hidup kita seperti apa? Metanoia. Amin. Metanoiamu dan metanoiamu seperti apa? Akan kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita lanjut pujian lagunya, karena salibmu. Mantap. Silakan. Kita ulangi pujian ini dari awal ya. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Hanya Kau Tuhan hidupku.
model sakramentum dalam kehidupan kekristenan kami. Saat ini sedang kami lakukan Bapa. Tapi kiranya apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kerohanian iman percaya kami, cerminan kami menjadi orang-orang yang dipilih karena kami telah lahir baru, telah bertobat, sesungguhnya menjadi nyata dalam kehidupan kami secara langsung. Sehingga ketika kami makan roti dan anggur ini, kami percaya kami dapat mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu lewat kematian-Mu di kayu salib, dan kami merenungkan betapa besarnya kasih Allah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan rancangan dan rencana yang Kau ajarkan dalam hidup. Berkati kami Tuhan, ketika kami boleh makan dan minum dalam roti dan anggur. Yang apa yang boleh kami lakukan, cinta kami kepada-Mu semakin hari semakin nyata dapat kami buktikan. Sesungguhnya iman kami menjadi terhubung dengan keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Karena salib-Mu hidup. Silakan dibagikan. Kecuali mungkin ada yang sedang berpuasa tidak perjamuan Tuhan pagi hari ini, tidak apa-apa. Tapi semua sudah dapat yang sudah dibaptis dan yang sudah lahir baru. GBI mengatakan yang sudah usia 12 tahun ke atas itu layak menerima roti dan anggur dalam perjamuan sakramentum hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita Bapak Ibu.
kuasa Kristus dalam rohnya yang kudus dalam firman Allah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, dan percaya kepadanya. Bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi kata firman Tuhan. Dan biarlah ketika kita merenungkan ini, kita mengingat betapa baiknya kasih Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Maka makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah membukanya Bapak Ibu? Kalau sulit bisa ganti, bisa pakai kuku aja. Bapak Ibu ada yang sulit? Sudah? Kita ambil Al-Quran kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknai oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Maka minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita naikkan ucapan syukur kita dari hati. Terima kasih.
yang berdoa Pak Iwan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada ibadah minggu ini Tuhan. Engkau yang menyatakan kehidupan Tuhan, pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kami Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia Tuhan. Kami mengucap syukur segala sesuatunya hanya dari Engkau Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau yang memberkati gembala sidang kami, jemaat kami yang Engkau pimpin Tuhan. Semuanya Tuhan, pelayanan kami kiranya menyenangkan Tuhan Yesus. Bapa kami, terima kasih. Semua kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Amin. Baik, silakan dulu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Amin.